Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat. Namun yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu kata Joseph Schumpeter. Menanggapi pemberitaan di Kompas dan juga di media lain dengan judul dengan tebal disampaikan bahwa Surya Paloh tak masalah jika tak jadi koalisi dengan Demokrat dan PKS. Ini penjelasannya Nasdem loh. Saya anggap itu hanya lelucon seorang Surya Paloh. Iya, saya mencoba serius malam ini ya. Saya 2 hari nggak ngonten karena flu. Iya, pertama menelisik ke belakang ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres 2024. Padahal banyak sekali kritik terhadap kinerja Anies ketika jadi gubernur DKI Jakarta. Hasil kerja nyatanya masih dipertanyakan. Nasdem yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi tadinya. Iya, saya sebut tadinya ya, karena sekarang kayaknya sih de facto sudah enggak ya. Mestinya juga tahu bagaimana enggaknya Anies bekerja sama dengan jajaran Kementerian PUPR dalam penanganan banjir. Dari Stadion JIS yang pagarnya ambruk itu, atau Formula E yang sampai sekarang belum juga dikeluarkan perhitungan untung ruginya dan menjadi incaran pengawasan KPK. Lalu partai politik yang sedang didekati Nasdem untuk berkoalisi mengusung Anies adalah PKS dan Demokrat, semuanya partai oposisi. Kita yang lihat aja malu. Iya. Tapi Nasdem tetap saja berkeras bahwa mereka masih berada di sisi pemerintahan Presiden Jokowi katanya. Kemarin baru bilang. Nasdem tetap loyal kepada Jokowi, katanya begitu. Akan mengawal Pak Jokowi sampai 2024. Saudara, katanya begitu. Sampai mengungkit bagaimana Nasdem mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam mengurangi subsidi BBM. Diungkit lagi. Seakan mengungkap ada hutang budi Presiden Jokowi ke Nasdem. Sungguh sebuah lelucon sekali. Yang kedua adalah pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di awal tadi itu ya. Itu sama saja dengan menyeret Nasdem ke arus sungai yang deras dan pelan-pelan. Drowning, tenggelam. Kayak Niji. Ya, Nasdem memangnya bisa usung calon presiden sendiri, Pak. Kan enggak. Suara saja tidak sampai 20%. Harus koalisi dengan partai lain. Artinya jangan belagu gitu loh. Memangnya rakyat ini tidak tahu matematika politik dan pelitnya mencari koalisi dengan posisi Nasdem dengan suara kecil itu. Pelik, Pak. Susah. Ada-ada saja ya Bang Surya ini. Sedikit lucu-lucuan politik ya. Katanya memberi hak pada Anies untuk menentukan calon wakil presiden atau cawapresnya sendiri. Itu sangat lucu. Ya, Anies yang bukan kader partai tiba-tiba diambil oleh Nasdem, dicapreskan, lalu udah sana cari wapres sendiri. Gimana nggak puyeng? Gimana mau cari wapres? Anies itu cari wakilnya sendiri waktu jadi gubernur aja susah. Kalau Anies memilih pasangan dari non-parpol misalnya, apakah PKS dan Demokrat akan bersedia? Kabarnya ke Jawa Timur, Khofifah. Demokrat ngotot AHY maju soalnya. Sedangkan PKS juga mengusung Ahmad Saiku atau mungkin Aher. Lalu kalau dua-duanya ngotot, tentu saja cawapres non-parpol akan membuat mereka kesal dan melupakan koalisi. Masa bodoh dengan koalisi? Tak dapat jatah buat apa? PKS dan Demokrat pasti berpikir, Nasdem ini pintar banget ya hitung-hitungan politik. Efek Anies akan sangat menguntungkan Nasdem. Para pemilih pasti akan memilih Nasdem. Dengan cawapres non-parpol, Nasdem dan PKS dapat apa? Mungkin dapat duit ya, saya nggak tahu, mungkin. Pemilih tidak akan memilih mereka soalnya.
Karena paketannya kalau Nasdem mendorong Anies, udah gitu wakilnya tidak dari dua partai tadi. Ya dua partai tadi cuma jadi penonton. Dapat apa? Pemilih tidak akan memilih mereka. Ibarat dua partai ini dapat ampas atau remah roti doang. Sedangkan Nasdem makan enak sampai kenyang dan perut buncit bulat sempurna. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Coprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini bos, PKS dan Demokrat disuruh jadi mesin pendorong elektabilitas Nasdem, tapi tak dapat jatah apa-apa, itu kabarnya. Ini sama saja kerja bakti, Bung. Hari gini kerja bakti. Dalam politik jarang ada yang namanya kerja bakti gratis seperti relawan. Relawan aja kadang minta jatah jabatan. Kalau mau makan sendiri, mending PKS dan Demokrat mundur saja, mundur. Lebih baik tidak usah ikut pilpres. Tapi itu kan dilarang oleh undang-undang. Sekalian biar Nasdem juga tidak bisa mencapreskan Anies. Dan Anies pun tak bisa ikut pilpres. Mungkin inilah skenario yang paling diharapkan banyak orang saat ini. Jadi kalau beberapa waktu lalu Pak SBY bilang, saya mendengar, saya mengetahui akan ada upaya-upaya kecurangan. Ternyata kalau toh Anies nggak bisa nyapres ya karena ulah dari partai pendukungnya sendiri. Kalau dulu kelompok sebelah memiliki mentalitas asal bukan Ahok atau Jokowi dulu, maka kali ini kita yang gantian bilang asal bukan Anies. Anies mau memperluas keahlian tata kata ke satu negara. Ibarat rumah makan tidak enak tapi mau buka cabang di mana-mana dan orang-orang dipaksa suruh beli. Jangan bikin PKS dan Demokrat ngamuk, bos. Kalau mereka ngamuk, bahaya buat Nasdem. Padahal sih ya, kita pengen lihat kalau ngamuk kan bagus. Biar mereka bertiga tenggelam bareng. Nasdem bakal tinggal sendirian. SBY sudah capek-capek turun gunung, sekarang udah kembali lagi. Masa turun gunung lagi karena anaknya terancam tak bisa jadi cawapres? Mungkin nggak itu ya? Sudah turun, capek-capek. Kemarin sempat naik mungkin. Begitu sampai atas anaknya nggak jadi-jadi juga cawapres. Bisa turun lagi loh. Kasihan dikit dong orang tua susah payah naik turun gunung. Yang ketiga adalah JK dan juga Akbar Tanjung tidak dukung Anies sebagai Capres 2024. Katanya, apa benar begitu? Karena sudah jadi rahasia publik kalau JK selalu dianggap sebagai kingmaker buat Anies. Publik menganggap bahwa JK tentu saja mendukung pencapresan Anies ini. Apalagi muncul pula berita bahwa Akbar Tanjung, politisi senior dari Golkar, turut mendukung Anies nyapres waktu itu. Wah, seneng dong ya Anies ya. Di backing sama Surya Paloh, JK dan Akbar Tanjung. Lalu akrab dengan SBY, AHY, dan Ahmad Saiku, Presiden PKS. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Durian yang runtuh itu tidak lagi terasa wangi dan enak. Duri-durinya mulai mengenai Anies dan akhirnya juga bakal mengenai Surya Paloh. Dimulai dari klarifikasi oleh sejumlah petinggi Golkar soal dukungan Akbar Tanjung terhadap Anies waktu itu. Katanya pernyataan Akbar Tanjung itu sekedar normatif lah. Seperti mengucapkan selamat kepada Anies saja udah. Selamat Janis. Wah, langsung bilang Akbar Tanjung dukung Anies. Enggak, itu cuma ucapan selamat. Selamat Janis. Padahal Nasdem sudah ikutan seneng tuh dengan adanya dukungan Akbar Tanjung terhadap Anies. Apa daya akhirnya Akbar Tanjung sendiri memberikan klarifikasi bahwa dia tidak menyatakan mendukung pencapresan Anies. Jelek nggak tuh? JK yang dianggap sebagai orang penting di belakang kiprah politik Anies Baswedan, orang yang telah dicapreskan oleh Surya Paloh dengan partai Nasdemnya. JK juga dianggap sebagai motor utama penopang logistiknya Anies Baswedan sejak kemunculan dan kemenangannya di Pilgub DKI dulu. Sehingga Anies bisa mencapai posisinya hingga seperti sekarang ini. Itu semua dianggap, wah, Anies adalah anak ideologisnya JK. Orang udah ngomong kayak gitu. Anies adalah bentuk mudanya Yusuf Kala. Mungkin begitu. Sementara itu, klarifikasi juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, yang juga keponakannya JK. Erwin menyatakan bahwa JK tidak mendukung Anies sebagai bakal capres dari Partai Nasdem.
Ini beneran apa ya? Jika dipastikan mendukung apapun keputusan partainya, Golkar. Ingat ya, ini yang ngomong ponakannya sendiri kalau nggak salah. Bahwa Pak Yusuf Kalla itu akan mendukung apapun keputusan partainya, yaitu Golkar. Waduh, berasa ditusuk duri buah durian nggak sini? Apalagi pada waktu hampir bersamaan saingan utama Anies yaitu Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya nyapres kemarin. Yang saya sebut mengagetkan adalah Nasdem dan Anies karena memang tidak disangka-sangka. Pintu dukungan dari berbagai partai tentunya bakal terbuka buat Ganjar. Makin besar tantangan buat Anies dalam mendongkrak citranya. Karena dalam berbagai survei jelas-jelas Ganjar ini mengungguli Anies. Walaupun kemarin Ganjar kemudian mendapat tindakan disiplin dari partainya. Tapi itu oke lah. Ya, biasa seperti itu. Karena memang disiplin dalam berpartai itu menjadi yang nomor satu di PDI Perjuangan. Dan saya pribadi tentu merespek itu. Oke, di luar itu, yang terjadi selanjutnya, lebih tidak disangka oleh Anies maupun Surya Paloh adalah mereka tidak menyangka jika seorang Jokowi juga bisa menyentil dengan frontal. Di depan publik, di depan para ketum partai politik. Momennya adalah waktu acara peringatan HUT Golkar yang digelar pada tanggal 21 Oktober kemarin. Hadir tuh di acara itu, selain Presiden Jokowi ada Luhut Binsar Panjaitan dan beberapa ketua umum atau perwakilan partai politik seperti AHY, Haritanu, Pak Mardiono ya dari P3, ada Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, ada Raja Juli Antoni, sahabat saya di PSI, tentu saja ada juga Akbar Tanjung, Yusuf Kalla, dan Ketua Umum Golkar yaitu Pak Erlangga. Disinilah ketika Presiden Jokowi memberikan kata sambutan, beliau sekalian melempar bom ke arah wajah Surya Paloh dan juga Anies, meskipun Anies nggak datang. Ini ya kata-kata Presiden Jokowi waktu itu bilang begini, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Ini udah nggak satset ya, tapi udah dasdes. Rondongan tonjokannya itu loh, bukan peluru lagi tapi tonjokan. Berasa banget tuh kalau nonton Presiden Jokowi membanting Surya Paloh dan Anies dalam sebuah pertandingan UFC. Perhatikan kata-kata Presiden tadi. Silakan terjemahkan sendiri. Itu sama persis dengan kata-kata Surya Paloh sebelumnya kan? Jadi jelas bahwa ini adalah balasan dari Presiden Jokowi terhadap Surya Paloh. Pasti Surya Paloh maupun Anies tidak menyangka bahwa Presiden Jokowi juga bisa mengeluarkan kata-kata yang menusuk. Golkar nggak akan sembrono mendeklarasikan Capres 2024. Yang sembrono itu adalah Nasdem, maksudnya itu. Capres maupun Cawapres dari Golkar itu adalah tokoh-tokoh yang benar. Bukan nggak benar. Kayak Anies misalnya. Lagi-lagi Nasdem harus introspeksi dan teliti sebelum mengeluarkan statement. Apalagi memilih Capres 2024. Jangan sampai membuat partai lain sakit hati. Dan tentu saja jadi blunder untuk Nasdem itu sendiri. Sedih bukan? Saya Mas Joprey. Salam bletak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.